Pernahkah kamu mendengar tentang istilah timah panas? Atau mungkin kamu pernah mendengar atau membaca berita mengenai pengakuan raksasa elektronik asal Amerika Serikat dan Korea Selatan, Apple dan Samsung, yang mengakui bahwa timah bangka merupakan komponen penting dalam industri yang mereka jalankan? Timah merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Sn dan nomor atom 50 pada tabel periodik. Logam ini memiliki banyak kegunaan, diantaranya untuk kebutuhan industri elektronik dan pelapis anti karat pada logam besi dan baja. Di Indonesia, timah sebagian besar berasal dari pertambangan di Pulau Bangka. Dan pada video kali ini, kita akan membahas sejarah panjang periode pertambangan timah Indonesia di Pulau Bangka yang kami rangkum dari beberapa sumber. Simak terus videonya. 1. Periode Kedatuan Sriwijaya. Timah sudah ditambang di Bangka sejak masa Kedatuan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan keping-keping logam timah di sekitar situs candi di kawasan Kota Kapur, dan juga penemuan lempengan timah berisi tulisan mantra santet yang ditemukan di Ogan Komering Ilir. Penemuan ini jelas membuktikan bahwa penduduk Bangka sudah menambang timah paling tidak sekurang-kurangnya sejak abad ke-7 Masehi. 2. Periode Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa Kesultanan Palembang, eksplorasi timah sudah dilakukan secara massal, terutama setelah kedatangan bangsawan Melayu Johor dari Pulau Siantan ke Pulau Riau. Kegiatan pertambangan dipimpin langsung oleh Dato' Akub. Pada masa ini, sistem penambangan timah dilakukan dengan teknik kolong, cara yang sama seperti yang dilakukan di Johor, Malaysia. Pada fase selanjutnya, Palembang melakukan kontak dagang dengan VOC mengenai penjualan biji timah asal Bangka. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Hasil timah pada masa ini cukup untuk menempatkan Sultan Mahmud Badarudin I sebagai sultan terkaya dari dunia timur. Berdasarkan keterangan Presiden VOC pada masa itu, Hemij, kekayaan Sultan mencapai 60 juta real Spanyol. Bahkan menurut M.H. Clark, Residen Bangka pada tahun 1812, dana untuk pembangunan di Palembang pada masa Kesultanan berasal dari timah. Timah juga merupakan salah satu komoditi yang membuat VOC menjadi perusahaan terkaya sepanjang sejarah peradaban manusia. 3. Periode Pendudukan Inggris. Inggris dapat berkuasa di Bangka setelah menjebak Sultan Mahmud Badarudin II dalam peristiwa Loji Sungai Aur tahun 1811. Sejak 1812, Inggris sudah menjadi aktor utama dalam kegiatan eksplorasi biji timah di Pulau Bangka. Pada masa ini, terjadi perubahan besar mengenai penjualan timah dari yang awalnya berpusat di Kanton Tiongkok, kemudian beralih ke London, Inggris. Perubahan juga terjadi pada sistem pertambangan yang sebelumnya hanya berorientasi kepada tambang darat, mulai beralih ke tambang laut dengan dibukanya tambang laut pertama tahun 1814 di perairan Desa Cupat, Kecamatan Paritiga, Bangka Barat. Eksplorasi timah secara besar-besaran ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan industri ketika bergulirnya revolusi industri di Eropa. 4. Periode Pendudukan Belanda. Kedatangan VOC kemudian mengambil alih Bangka dari Inggris pada tahun 1816. Guna mengurusi kegiatan penambangan timah, Belanda kemudian mendirikan perusahaan bernama Bangka Tin Mining atau disingkat BTW. Mereka mempertahankan sistem yang sudah dibentuk oleh Inggris. Pada masa ini, produksi timah Bangka melonjak tajam. Dilansir dari Ensiklopedia van Nederland Indie volume 2 halaman 355 yang kami kutip dari buku karya Erwiza Erman dengan judul Kesenjangan Buruh Majikan, produksi timah Bangka pada periode akhir Kesultanan dan periode Inggris tahun 1781 sampai 1819 hanya sebesar 460.711 pikul atau 28.794,5 ton. Sedangkan pada masa Belanda, produksi timah Bangka periode 1817
sampai 1850 mencapai 1.456.287 pikul atau 910.179,4 ton. Wow! 5. Periode Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, usaha eksplorasi timah tidak berhenti. Pemerintah kemudian menasionalisasikan semua perusahaan timah yang tersebar di Bangka, Belitung, dan Singkep pada tahun 1953 sampai 1958. Bangka Timining berubah nama menjadi PN Tambang Timah Bangka. Untuk selanjutnya, semua perusahaan timah di Indonesia dilebur menjadi satu pada tahun 1968 dengan nama PN Timah. Pada tahun 1976, PN Timah diubah namanya menjadi PT Timah. Fase ini, harga timah mengalami naik turun dan sempat mengalami masa kejayaannya pada tahun 1997 dengan meraih keuntungan bersih mencapai 90%. Bahkan dilansir dari Republika Online, pada semester pertama tahun 2019, PT Timah mampu meningkatkan produksi mencapai 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya produksi timah putih Bangka ini juga didorong oleh adanya tekanan lingkungan yang meminta pabrik solder memangkas kandungan lead atau timbal pada solder, sehingga membuat kandungan timah dalam solder meningkat dari 30% menjadi hampir 97%. Dan hal ini merupakan peningkatan konsumsi yang besar. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi industri pertambangan timah Indonesia. Ditambah lagi adanya usaha untuk mengolah produk hilir dari timah yang katanya harganya jauh di atas harga timah itu sendiri. Itulah sejarah panjang pertambangan timah Indonesia di Pulau Bangka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-temanmu. Jangan mau kita sendirian. See you in the next video. Bye bye.